Apa yang salah dengan lagu ini? Kenapa kembali ku mengingatmu? Seperti aku bisa merasakan getaran jantung dan langkah kakimu. Kemana ini akan membawaku? Kau harus bisa berlapang dada. Kau harus bisa ambil hikmahnya. Karena semua tak lagi sama. Walau kau tahu dia pun merasakannya. Yeah. Di jalan yang setapak kecil ini, seperti ku mendengar kau bernyanyi. Kau tahu, rasaku juga rasamu. Kau harus bisa berlapang dada. Kau harus bisa ambil hikmahnya. Karena semua tak lagi sama. Walau kau tahu dia pun merasakannya. Kemana ini akan membawaku? Aku takkan pernah tahu. Kau harus bisa berlapang dada. Kau harus bisa ambil hikmahnya. Karena semua tak lagi sama. Walau kau tahu dia pun merasakannya. Na 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 na. Mengirim cahaya untukmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada pagi hari ini kita kembali berjumpa pada program Obsesi, obrolan sehat seputar Oki. Acara ini disiarkan langsung dari ruang media center Revolusi KIA Nasihat Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan acara ini didukung oleh Bank Sumsel Bubble, dekat, erat, dan bersahabat. Seperti biasa, kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan membahas tema-tema menarik seputar kesehatan, dan acara ini akan dipandu langsung oleh saya Miss Kiki dan rekan saya Septi, dengan tema kita pada hari ini yaitu program Revolusi KIA di Puskesmas Pampangan. Oke, Miss Kiki, sebelum kita membahas luas dari bahasan tema kita pada pagi hari ini, kita perkenalkan dulu narasumber kita, yaitu Ibu Rista Nadia, Eskep Nurse. Beliau merupakan pimpinan Puskesmas Pampangan. Apa kabar Ibu Rista? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Oke Bu, sebelum kita membahas tema kita pada pagi hari ini, kita sapa dulu sahabat sehat yang ada di rumah. Silakan Ibu. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat obsesi. Perkenalkan, nama saya Rista Nadia Eskep Nurse. Saya pimpinan Puskesmas Pampangan. Kembali mengingatkan, di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Dengan 1, cuci tangan pakai sabun.
dua, menggunakan masker, dan ketiga, social distancing. Konsumsi makanan bergizi untuk menjaga daya tahan tubuh, serta tak lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita terhindar dari penyakit. Betul sekali ya, Miss Kiki ya. Jadi jangan sampai lengah, tetap menerapkan Dimanapun protokol kesehatan kita berada, tetap betul protokol sekali. kesehatan. Oke, Dan ini saya tertuang dalam Perbu nomor 39 tahun 2020, yaitu penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus di 19 di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang tertuang pada bab 6 pasal 9 yaitu dinas kesehatan untuk melakukan penyuluhan sosialisasi terkait informasi, edukasi, cara pencegahan dan pengendalian COVID-19. Betul Apa upaya yang sekali. dilakukan oleh Jinsep? Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan jajarannya yaitu 1. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara serentak oleh setiap puskesmas dan Dinas Kesehatan dengan menggunakan puslink pada setiap hari Jumat pada wilayah kerja masing-masing. Kedua yaitu penyuluhan pada kegiatan tertentu oleh petugas kesehatan secara masif dan melalui multimedia yaitu dengan program inovasi obsesi Dinkes Kapoki seperti pada saat ini melalui IG, Facebook dan YouTube Dinkes Kapoki secara live. Jadi tetap saksikan ya sahabat saya di rumah. Iya, benar sekali. Oke. Jadi walaupun mungkin coronanya kata orang sudah mulai ada vaksin, Bu ya, sudah mulai seperti kita melakukan kegiatan kita seperti biasa, protokol kesehatan tetap kita jaga. Nah, kalau begitu dengan situasi kita sekarang ini, Bu, kami boleh tahu sudah berapa banyak sih pemantauan ibu hamil di Puskesmas Pampangan, ibu hamil dengan faktor risiko dan jumlah persalinan Betul dari sekali. Januari sampai bulan Maret ini. Ya, betul. Oke, terima kasih Jeng Kiki Iya. atas pertanyaannya. Ibu hamil dalam pemantauan itu ada 126 orang yang mempunyai faktor risiko itu 9 orang yang terdiri umurnya lebih dari 35 tahun, ada riwayat SC, terus tinggi badan kurang dari 145 cm. Dan sampai saat ini jumlah persalinan di Puskesmas Pampangan itu sudah 8 orang, Kiki. Oke, sudah 8 orang ya. Iya, bagus sekali. Nah, kalau begitu Bu, sebagai sekaligus nih pimpinan Puskesmas Pampangan dan Jinsep ya, Iya. boleh nih berbagi tips dan strateginya Ibu sebagai pimpinan Puskesmas Pampangan dalam melakukan screening atau deteksi dini dalam pemantauan ibu hamil dengan faktor resiko di Puskesmas betul. Pampangan. Oke, strategi yang kami lakukan yaitu kami melaksanakan kelas ibu hamil, kelas terus hamil. sudah itu melakukan triple eliminasi, terus kami juga melakukan kunjungan rumah apabila ada ibu hamil yang tidak datang ke posyandu. Terus kami juga di sini membuat grup WA atau kami singkat dengan ngopi bareng Bumil. Wah, apa itu? Ngopi bareng Bumil. Ngobrol sepintas bareng ibu hamil. Keren. Ngopi bareng ibu hamil. Iya, diajak ngopi dulu ibu hamilnya. Nah, di sini ya di grup WA itu yang berisikan anggotanya itu bidan koordinator, bidan desa dan ibu hamil. Nanti di setiap hari bidan koordinator sama bidan desa itu menyapa ibu hamil yang ada di grup, menanyakan bagaimana keadaannya, sudah berapa tablet EP yang sudah diminum, memberikan edukasi ilmu tentang ibu hamil, dan bermacam-macam. Mengingatkan juga ibu hamil untuk rajin-rajin datang ke posyandu. Iya, betul. Tetap Jadi ya. ada feedback lah antara ibu hamil dengan bidan koordinator dan bidan desanya. Jika juga kalau misalnya ibu hamil itu tidak mempunyai WA atau kami juga melakukan kunjungan rumah. Oh, jadi jemput bola. Jemput bola. Oke, betul. Jemput bola ke rumah ibu Pasien, hamil. Nanti kita menanyakan apa keluhannya, atau boleh kita suruh datang ke puskesmas untuk berkonsultasi. Oke, jadi tetap ya terdeteksi dengan adanya tidak ada mungkin yang namanya ibu hamil tidak ada WA, jadi jemput bola tadi ya Bu Rista ya. Jadi dengan adanya jemput bola, jadi masalah untuk faktor risiko tinggi ataupun yang lainnya sudah bisa ditangani dan dideteksi secara dini ya Bu ya. Dan ini Bagus juga sekali. merupakan inovasi yang menarik dari Puskesmas Iya Pampangan, benar, Bu ya. betul sekali Miss Kiki. Iya. Perlu, jadi ini kita patut apresiasi juga ya untuk Puskesmas Pampangan
Jadi benar-benar inovasi ini Salah satu jalan salah satu ya jalan untuk mensukseskan untuk- program iya, revolusi betul KI. sekali. Oke, selanjutnya terus bagaimana proses pelaksanaan program revolusi KIA di Puskesmas Pampangan? Apakah sudah sudah sesuai dengan SOP standar operasional pelaksanaan? Insya Allah, alhamdulillah juga kami dari Puskesmas Pampangan sudah melaksanakan sesuai dengan prosedur sesuai dengan itu. Jadi ibu hamil yang akan melahirkan itu kami jemput pakai ambulan. Jadi kami jemput pakai ambulan, kami bawa ke puskesmas. Sudah kami bawa ke puskesmas, kami layani dengan baik. Terus ibu hamil juga walaupun tidak mempunyai jaminan kesehatan atau mempunyai jaminan kesehatan itu tetap melahirkan di puskesmas secara gratis. Sekali. Jadi betul ini ya tetap program itu lebih galakkan terus sampai mungkin di wilayah kerja ibu khususnya Puskesmas Pampangan itu untuk menekan angka kematian ibu itu sangat besar ya untuk ibu dan bayi. Oke, pertanyaan selanjutnya kira-kira bagaimana persiapan ruang persalinannya yang seperti disebutkan tadi ambulans ya gitu ya, terus SDM-nya terutama di sini SDM banyak terkait ibu bidan lah ya. Apakah sudah dalam menunjang program revolusi apakah sudah terkait dalam ini sudah termasuk meningkat atau gimana? Kalau dari sarana dan prasarana dan SDM di Puskesmas Pampangan itu sudah sangat mendukung sekali untuk revolusi KIA di Puskesmas Pampangan. Dengan 12 orang bidan desa, 20 orang bidan puskesmas dan 2 orang dokter yang berpengalaman. Kami juga Bu Septi, alhamdulillah Bu Septi sudah diberi mobil ambulan baru Bu Septi. Mobil baru ya. Mobil ambulan baru. Terus rawat inap kami sama ruang PK sudah direnovasi dengan begitu megahnya. Itu juga tak lepas dari support dan dukungan dari Bapak yang terhormat Bapak Bupati kita, Bapak Haji Iskandar SE dan Ibu Tim Penggerak PKK Kabupaten, Ibu Haja Lindasari Subrata dan tak lupa juga dengan Bapak Kepala Dinas kita, Bapak Iwan Setiawan. Jadi kami beribu-ribu terima kasih mengucapkan dan tidak bisa kami ucapkan dengan kata-kata. Betul sekali. Tapi ini perbuatan ini nyata, memang ada, bukan sekadar kata-kata. Oke. Nanti kita sampaikan Bu Rista kepada Bapak Iwan Setiawan ya, karena sudah dihadiahi tadi ambulans baru, PK-nya udah baru dan semuanya udah baru. Jadi sedikit mereview ya Bu ya. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa untuk revolusi KIA di Puskesmas Pampang ini pasien itu jangan segan-segan ya, khususnya ibu hamil di wilayah puskesmas, sahabat sehat yang di rumah, jangan segan-segan untuk melahirkan di puskesmas, karena nanti diantar jemput oleh ambulan, ibu ya betul itu ya. Betul. Terus sudah juga nanti ada sedikit tanda cinta kasih, ada sedikit bingkisannya dari surat puskesmas, keterangan lahir, dan itu bonusnya ya Bu ya, ada lagi Bu, KTP satunya lagi bonusnya tuh. Setiap bayi yang lahir di puskesmas itu kami foto-foto dengan gaya yang lucu-lucu. Apa tuh ya? Kalau foto istilahnya apa, Miss Kiki? Kalau orang berkawin tuh private. Foto buat itu ya. Iya, keren ya. Nanti itu dicetak dikasihkan sama ibu yang sudah melahirkan. Boleh tuh Miss Kiki kalau mau melahirkan di Pampangan. Itu saran saja ya. Oke, jadi selain itu diantar jemput, dapat bingkisan dan dapat dipoto bot ya. Lebih ya. Nanti juga ada bonus ini. Bonusnya apa? Akta, KK dan KIA. Maksimal 2 hari itu sudah kalau dokumen sudah lengkap itu sudah bisa ya langsung diterima ya. Jadi kita tidak perlu lagi ke Disduk Capil karena kita sudah MOU dan kerjasama dengan Disduk Capil. Karena untuk bonus ini salah satunya itu Puskesmas Pampangan dan juga untuk seluruh puskesmas di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Rumah Sakit Kaya Agung serta di 278 puskesmas juga. Jadi sahabat sehat, gunakan kesempatan ini. Lumayan ya Miss Kiki ya. Banyak bonusnya. Jadi kurang apa lagi. Betul. Betul. Karena kita ketahui ya sebagai informasi kembali ya Bu Rista ya, Miss Kiki, bahwa program Revolusi KIA ini merupakan
ide dan gagasan dari Bapak Bupati kita, Bapak Haji Iskandar SE, melalui Bapak Dinas Kesehatan kita, yaitu Bapak Iwan Setiawan SKM, yang untuk upaya meningkatkan pelayanan pada ibu hamil, ibu bersalin, dan bayi baru lahir, serta menekan angka kematian ibu dan bayi di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, khususnya di Puskesmas Pampangan ya. Kalau bisa Miss Kiki, kita zero dari Aki tadi ya, Aki dan AKB. Oke. Ya, tidak terasa ya. Sepertinya kita Jeng Septi dan kita break dulu sebentar. Karena akan ada live musik dari Kakak Diva. Dan tapi setelah itu akan ada praktik kesehatan yang akan bakal langsung oleh bidan koordinator dari Puskesmas Pampangan, yaitu Bidan Minarni AMK SKM beserta saudari Karina Sapira AMK SKM. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obsesi, obrolan sehat seputar Oki.
Selamat pagi sahabat obsesi. Pagi ini kami akan sedikit menjelaskan tentang gizi pada ibu hamil. Gizi pada ibu hamil ini terbagi ada 3. Jadi ada trimester 1 itu kehamilan 1 sampai 3 bulan, terus trimester 2 4 bulan sampai 6 bulan, trimester 3 6 bulan sampai 9 bulan. Gizi yang dibutuhkan sebenarnya sama setiap trimester, tetapi mungkin ada beda-bedanya dalam porsinya. Seperti trimester 1 sampai trimester 4 itu kan proses di dalam kehamilan 1 sampai 6 bulan itu kan banyak terjadi proses pembentukan. Jadi pembentukan sel darah merah, pembentukan sel saraf pusat, pembentukan sel otak, pokoknya macam-macam. Nah, di situ biasanya ibu hamil kan ada kondisi susah makan, mual, muntah, ya. Nah, biasanya kami menyarankan pada ibu hamil yang trimester 1 itu porsi makannya itu sedikit-sedikit, tetapi sering, ya. Tetap dianjurkan makan walaupun dia mual, muntah, ya. Nah, gizi yang dibutuhkan pada trimester 1 itu biasanya yang utama itu asam folat. Asam folat itu kegunaannya untuk pembentukan sel saraf pusat otak. Terus juga untuk mencegah kecacatan. Biasanya terdapat di sayuran, kacang-kacangan. Jadi seperti ini. Jadi ini ada kacang hijau, ini merah, tahu, tempe, banyak. Pokoknya di masyarakat gampang ya, walaupun di desa itu banyak. Jadi tidak susah mencari. Terus dibutuhkan lagi itu asam lemak tak jenuh. Jadi asam lemak tak jenuh itu dari ikan laut biasanya. Jadi banyak juga di sini nggak ada ya? Ya, ada. Mungkin bisa diganti dengan bisa tetap telur, tapi itu tetap sama ya. Ikan-ikan kan kalau misalnya di desa itu kan banyak, ada ikan tongkol, kembung, ikan kalau di kota kan mungkin ada ini ikan tuna, ya. Itu banyak. Terus juga ada butuh di trimester kedua itu kalsium juga produknya banyak, susu, tahu, tempe. ini ada contoh ya makanan Tahu, tempe, kacang-kacangan, kacang kedelai. Terus juga yang penting lagi itu zat besi. Zat besi itu kan kegunaannya untuk membentukkan sel darah merah. Terus juga untuk mengangkut oksigen. Jadi oksigen ke seluruh, baik ke janin, baik ke ibu. Nah, biasanya itu sayur-sayuran yang banyak mengandung zat besi itu sayur-sayuran warna hijau. Ini seperti ini kacang-kacangan, brokoli ya. Ya, ada Terus buah-buahan seperti ini, mangga, nanas, jeruk, itu banyak zat besi. Nah, ini telur, daging, ya. Jadi kalau ibu-ibunya mungkin harga daging mahal, bisa tetap diganti dan telur, daging ayam, hati, kan itu harganya tidak terlalu mahal. jadi nggak perlu mahal. Iya, tidak harus daging. Buah-buahan juga tidak harus, misalnya apel, anggur, tidak harus. Jadi bisa. Yang ada di desa itu, misalnya tanaman sendiri, jeruk, pepaya, kan itu biasanya ada di masyarakat ya. Terus biasanya juga di zat besi ini ada ibu-ibu hamil tuh konsumsi zat besi ya. Iya. Tetapi kadang mereka ibu hamil itu konsumsinya minum teh. Nah, minum teh ini untuk ibu hamil tidak disarankan. Karena tidak disarankan itu zat besi yang ada di sayur-sayuran yang dikonsumsinya tadi bisa hilang. Karena zat yang ada di dalam teh. Jadi biasa kami kalau misalnya melakukan penyuluhan kelas ibu hamil tetap selalu mengingatkan ibu-ibu hamil jangan minum teh. Karena di masyarakat itu seperti sudah kebiasaan, ya, kebiasaan kopi, teh, karena mereka katanya kalau minum teh yang panas-panas itu enak perutnya. Tapi mereka tidak paham ya, kalau enak dan teh itu tidak bagus untuk mereka.
zat-zat zat besi yang sudah ada dimakan di sayur-sayur yang dimakannya tadi. Jadi percuma dia makannya sudah sesuai kan, misalnya sayur-sayuran ada, kacang-kacangan ada, tapi dia minum tablet tambah darah, tapi dia minum teh, itu kan hilang, percuma ya. Nah, kadang itu harus tetap kami ingatkan. Sering juga kami ingatkan melalui grup WA yang tadi yang ngopi bareng Bu Amin. Aduh, di Pampangan itu punya kelas ibu hamil seluruh jadi seluruh wilayah kerja kami itu ibu hamilnya kami masukkan dalam satu grup itu Gesdikor yang koordinnya Dikor anggotanya tadi bidang desa sama seluruh ibu hamil yang mempunyai HP Android. Jadi di situ kami mengingatkan tadi teh kopi. Kadang sebenarnya ibu-ibu tuh kadang sudah kasih tahu sehari 2 hari ingat, hari ketiga tidak lagi minum teh lagi karena itu sudah kebiasaan, jadi susah ya. Nah terus trimester 3 ini vitamin yang butuh vitamin C. Vitamin C itu sudah sama di buah-buahan juga, warna hijau, alpukat, jeruk, sayur-sayuran warna hijau, kacang-kacangan tetap butuh. Nah, ini vitamin C tadi berguna untuk apa? Untuk membantu penyerapan zat besi yang sudah dikonsumsi tadi. Ya, di kelas ibu hamil, tadi sering kami mengingatkan ibu hamil, seandainya mereka dikasih bidang desanya tablet tambah darah, kami tetap sarankan mereka untuk konsumsi vitamin C lebih banyak. Jadi karena apa? Membantu penyerapan zat besi yang ada di obat tablet tambah darah saja. Biasanya di Pampangan itu benar saja faktor ibu hamil dengan faktor resiko anemia tuh ya biasa kan sering tuh kita ada hal-hal kayak anemia atau itu gizinya gimana itu biasanya? Kalau faktor risiko di wilayah kerja kami anemia sering ditemukan, tetapi bukan yang berat ya, jadi yang bukan di bawah 5, paling angka 10, 11, begitu ringan ya, jadi anemia ringan. Nah untuk itu biasanya waktu pemeriksaan ANC baik ke bidan desa bahkan puskesmas setelah dilakukan pemeriksaan ANC terpadu, biasanya kita melakukan konseling ya. Misalnya tadi ditemukan anemia, biasanya untuk penyuluhan tentang pola makan, kebiasaan makan di rumah dengan gizi itu lebih intens lagi kami kasih karena kadang tadi ibu hamil itu mungkin pola makannya lah benar, tapi ada tadi minum tadi ya kebiasaan tadi itu ada apa-apa. Jadi kita gali masalahnya, penyebabnya apa? Bisa macam-macam penyebabnya. Kadang ibu hamil itu dari pola makan, terus karena memang dia trimester 1-nya sampai mual muntah, jadi kadang ibu hamil itu di trimester 1 sampai 2 itu dia makan sesuai keinginan, bukan sesuai kebutuhan. Kalau kebutuhan kan harusnya sesuai gizi ya. Nah, tapi mereka sesuai keinginan. Jadi keinginan mereka kan kebiasaan pengen makannya yang asam-asam, yang pedas-pedas. Nah, sering kita tanya, ibu kalau sekarang ibu kan mau muntah, ibu makannya apa? Makannya model, pempek, sekwan. Kok itu ibu yang dimakan tidak makan nasi? Kalau saya makan nasi, saya muntah. Tapi kalau makan model tekwan sama ini tidak? Iya. Katanya tidak. Nah, kita kadang menjelaskan mungkin karena kondisi badan yang mau muntah tadi, mungkin dia senang makan itu ya, karena ada pedasnya ya. Tapi tetap kita sarankan bahwa kebutuhan dia trimester 1 sampai 2 itu bukan tadi, bukan yang mie model tekwan, tapi seperti ini. Zat besinya harus lengkap seperti ini. Memang sulit dia makan, tapi kan secara sedikit, tapi sering. Nah, atau juga bisa kami alihkan kadang yang nasi tidak bisa makan sama sekali. Tapi kami alihkan ke susu, ke buah atau roti-roti gandum. Jadi tetap konsumsinya walaupun sedikit tapi ada gizi seperti itu. Jadi di gizi ini bidan serta Dikor itu sama berperan ya, dalam karena kan ada juga yang kayak tadi ya mungkin dia yang kebiasaan tadi, jadi mungkin Dikor yang sedang sekali ya. Nah, biasanya mungkin ada tuh ibu hamil dengan penyakit autoimun. Itu gimana Bu? Apakah gizinya tetap sama atau gimana dari mungkin pernah ada di ada kemarin kehamilan dengan tiroid dengan tiroid itu tetap
vitaminnya tetap seperti tadi, seluruh vitamin itu harus lengkap. Jadi porsinya sesuai porsi, dari 3 sampai 4 porsi, buah-buahan. Jadi kalau kita ada protein, lemak, seng, kalsium, semua harus ada. Nah, seperti itu. Berarti ini Puskesmas Pampangan ini sangat gercep nih, kalau bahasa gaulnya gercep dalam menangani hal-hal resiko tinggi. Ini kan kita sekarang ada namanya vaksin COVID nih Bu. Kira-kira Bu, ibu hamil itu menurut ibu itu divaksin itu sudah boleh atau gimana sih Bu menurut kalau secara ibu pribadi? Kalau untuk vaksinasi ibu hamil sampai sekarang kan belum disyaratkan. Nah, untuk ibu hamil mungkin mereka menunggu sampai setelah melahirkan. Jadi untuk ibu yang menyusui, tapi itu screening waktu mau dilakukan vaksinasi tetap seperti screening yang peserta untuk vaksinasi yang lain, tapi mereka lebih karena kondisi ibu itu kan yang menyusui. Jadi kondisinya lebih terhatikan. Jadi kalau misalnya dalam kondisi ibu tadi ada demam, batuk pilek, mungkin agak dispesialkan sedikit karena dia menyusui. Beda dengan masyarakat yang cuma yang misalnya yang lansia, yang dewasa, itu kan tidak ada ya. Jadi mungkin kan sesuai dengan peraturan Kemenkes tentang HK.02.02 dari 01 dari 368 dari 2021 tentang lansia komorbid ibu menyusui sekarang tentang kelompok yang boleh divaksin, tapi dengan yang telah dibicarakan oleh Ibu Finardi tadi dengan anamnesa atau screening terlebih dahulu. Iya. Nah, kira-kira Bu, kalau di kelas ibu hamil itu kan sudah disosialisasikan mungkin ya tentang selalu ya. Jadi mungkin mungkin ngobrolnya asik deh Bu, pengen terus nih ngobrolnya. Tapi kita mau ke sesi selanjutnya. Untuk Ibu Minati, terima kasih ya Bu ya atas informasi dan pengetahuannya kepada sahabat obsesi yang ada di rumah. Ya, untuk sahabat obsesi terus nonton Obsesi setiap hari Rabu jam 9 pagi dan kami akhiri, saya Karin dan Ibu Minati pamit undur diri sampai bertemu di praktek kesehatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di program Obsesi, obrolan sehat seputar Wah, sahabat sehat yang di rumah, Joseph, Rista, betul ya. Betul sekali. Kesehatan disampaikan langsung oleh Iya, betul sekali Miss Kiki. Banyak informasi yang didapatkannya, mungkin sahabat sehat di rumah menyimak pada pagi hari ini luar biasa ya Terutama ibu informasinya ya. hamil ya. Iya, betul Ini sekali. merupakan sebuah edukasi baru yang bisa didapatkan secara langsung, gratis lagi, hanya dari program kita, dari program Obsesi yang disiarkan setiap hari Rabu ya. Oke, acara ini kita didukung oleh Bank Sumsel Babel, Dekat, erat, dan bersahabat. bersahabat. Oke, sebelumnya Miss Kiki ya, Bu Rista mohon izin sebentar, minta waktunya. Tepatnya pada hari ini kemarin ya, saya dan segenap seluruh insan kesehatan mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk PPNI yang ke-47, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, dengan tema tahun ini yaitu Perawat Tangguh, Indonesia Bebas Covid dan Masyarakat Sehat. Jadi kami ucapkan selamat ulang tahun untuk PPNI yang ke-47. Oke, Miss Kiki ya, kita kembali ke program Revolusi Kaya di Puskesmas Pampangan. Oke, Ya, selanjutnya. kalau kita dengar ya Bu Septia tadi itu yang dibahas oleh dari praktik kesehatan juga, berarti benar-benar ibu hamil itu dipantau ya. Iya, betul sekali. Dipantau Betul. langsung. Nah, berarti kalau begitu Bu, selain dari sisi kesehatannya, berarti data-data juga termasuk lengkap Iya, ya. betul sekali. Nah, kalau begitu boleh dikasih tahu nih persentase ibu hamil yang menggunakan BPJS dan ibu hamil yang mungkin tidak punya jaminan kesehatan apapun di puskesmas Pampangan. Ya, Betul baik. sekali. Untuk persentase ibu hamil yang mempunyai jaminan kesehatan adalah 54,8% atau sekitar 67 orang.
Yang tidak mempunyai jaminan kesehatan atau jam persal itu sekitar 45,2% Kiki, atau 57 orang ya. Tapi ini semua sudah kami advokasi kepada ibu hamil dan keluarganya agar segera mengurus kartu jaminan kesehatannya supaya kedepannya lebih baik lagi. Kan kita sudah dikasih dari Bapak Bupati kita nilai plus sudah untuk ibu hamil itu. Kurang apa lagi ya Bu ya? Iya, betul. Saya lanjutin Sep. Oke, terus bagaimana capaian kinerja persalinan di Puskesmas Pampangan itu sendiri Bu setelah adanya program Revolusi Kaya ini di Puskesmas Pampangan? Untuk capaian saat ini sudah lebih baik dari sebelumnya, terutama K1 sudah 100%, sudah itu kunjungan neonatus, kunjungan bupas, dan kunjungan neonatus lengkap itu semua sudah 100% itu. Alhamdulillah. Apresiasi ya. Bagus sekali kinerjanya seperti ini ya. Kalau begitu Bu, dalam mencapai proses capaian seperti ini, adakah hambatan terutama Ibu sebagai pimpinan Puskesmas Pampangan dalam melaksanakan program Revolusi KIA ini? Untuk saat ini belum ada hambatan yang signifikan ya, semuanya sudah bisa kami atasi dengan aman dan terkendali itu. Oke, jadi benar-benar dipermudah ya. Iya. Sudah dapat ambulan, rakyatnya sudah bagus. Jadi dan juga sudah dapat cenderamata yang banyak. Jadi benar-benar sangat rugi ya untuk warga khususnya di Pampangan tidak melahirkan di Puskesmas. Banyak sekali bonus dan plus-plusnya ya. Iya, betul. Oke, pertanyaan selanjutnya itu apa harapan Ibu terkait proses pelaksanaan kegiatan inovasi revolusi KIA ini? Harapan kami dengan adanya revolusi KIA ini tetap berlanjut dan pihak desa pihak desa dan masyarakat terus berkoordinasi dengan kami untuk tetap selalu mendukung dan berkomitmen untuk mensukseskan revolusi KIA ini. Alhamdulillah, berarti apa yang sudah diinstruksikan dari Dinas Kesehatan khususnya telah telah disambut oleh setiap puskesmas di wilayah Oki khususnya pada pagi hari ini yaitu Puskesmas Pampangan ya Bu ya. Sungguh luar biasa ya. Tema kita memang setiap untuk ini Adik ya, revolusi KIA ini sangat luas sebenarnya. Cuman karena kita keterbatasan oleh waktu tadi ya. Oke, kira-kira Bu, kalau misalnya nanti ya Miss Kiki nih mau melahirkan di situ, pasti ya dapat bingkisan. Oh pasti. Tapi doakan dulu. Iya. Cari jodoh. Ya, cari jodohnya dulu. Sekarang Bu, kalau ada di Puskesmas Pampangan. Oh boleh. Banyak gitu. Oke. Kalau begini ya dan Sep melihat kinerja dari Puskesmas Pampangan sendiri yang ternyata mendukung program revolusi KIA ini, mungkin secara langsung Ibu sebagai pimpinan Puskesmas Pampangan berkomitmen untuk membesarkan dan memfasilitasi program revolusi KIA terutama di Puskesmas Pampangan. Ya, betul. Oh iya, baiklah. Kami sanggup dan berkomitmen untuk membesarkan dan memfasilitasi program revolusi KIA ini di Puskesmas Pampangan dengan tidak menyumbang angka kematian bayi dan angka kematian balita. Saya selaku pimpinan Puskesmas Pampangan dan seluruh staf beserta bidan desa yang ada di Puskesmas Pampangan dalam proses pelaksanaan revolusi KIA ini akan terus mendukung dan tidak akan menyumbang kematian tadi. Ya, amin. Benar sekali. Wah, benar-benar menarik. Iya ya. Hari ini aja Dari praktek tadi ya, praktek tadi sudah dapat informasi yang lebih untuk ibu hamil dan informasi dari pimpusnya juga pada pagi hari. Saya rasa cukup ya. Bincang-bincang ya. Jadi akan ada break tutorial dulu, akan ada video video apa itu? Video tentang tanda bahaya pada kehamilan. Sangat ini ya. Jadi ibu hamil yang ada di rumah lagi menyaksikan sekarang ini di Obsesi, coba simak video kita yang satu ini. Oke, lanjut. Tetap di Obsesi, Obrolan sehat seputar Oki.
Oke, sudah tidak terasa ya. Lebih kurang 1 jam kita sudah menemani sahabat sehat yang ada di rumah dalam program Revolusi KIA di Puskesmas Pampangan. Jadi, Dek Kiki, Bagaimana kalau kita closing? Karena benar-benar ya? sudah hampir 1 jam. Oke, nanti ada live musik lagi ya. Iya, ada Oke, live oke. musik lagi. Oke, lanjut Jeng Miss Kiki. Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube kita, Instagram, dan juga Facebook yang saya Operate Organ Combing Idea. Dan tetap tayang Obsesi setiap hari Rabu pada pukul jam 9. Oke, pamit. Boleh saya menyampaikan oleh-oleh saya, Bu Kiki? Oh, ada oleh-oleh. Ada oleh-oleh. Iya. Sebentar, oleh-oleh. Aduh, kalau apa ya, Bu ya? Oleh-oleh pantun. Wah, oke, Miss Kiki, pantun. Kita berarti harus dibalas ya? Nggak yang bersambut sebentar. Yang tersebut. Iya, Tapi boleh. sambil Ibu Rista pantun, sambil saya berpikir untuk dulu. balasannya. Oke, silakan Bu Rista. Ya, boleh Bu, Iya, silakan. Baik, sungguh manis si buah manggis. Asik. Lebih enak dan manis buah pepaya. Asik. Ibu hamil janganlah cemas, harus optimis. Sekarang sudah ada revolusi KIA. Mantap Revolusi KIA ya. Kalau begitu, alangkah baiknya ya sebagai tuan rumah Iya. membalas pantun. Iya, betul, Oke, betul, betul. Oke, Miss Kiki. Pantang tidak dibalas. Silahkan Miss Kiki. Gelang porselin indah bagaikan emas, Asik. banyak dibuat menjadi azimat. Ibu melahirkan datang ke puskesmas agar bayi lahir dengan selamat. Wow, keren. Aduh, saya belum ada ya. Terpikir mau Aduh. balas apa? Boleh Bu, sambil saya mau mikir Balas lagi ya, pantun Bu. lagi bisa? Iya. Aduh, kayaknya keenakan nih berpantun kayak yang bersambut ini. Ya, pucuk pandan enak dimakan, Ya. burung kenari terbangnya tinggi. Dinas Kesehatan di bawah pimpinan Bapak Iwan Setiawan semakin maju, tambah bersinergi. Tepuk tangan. Oke. Yang set, Aduh, gini. coba Tim balas Yang set. kru bisa? Masih ada waktu ya? Boleh saya jawab ya? Oke. Apa ya? Oke, ada. Jalan-jalan ke Kota Blitar, menikmati perjalanan dengan ceria. Terima kasih Bapak Iskandar. Dengan adanya revolusi KIA. Bagaimana? Tepuk tangan dong. Sorry. Oke, ya. Jadi, Miss Kiki, Ya. sudah adanya pantun tadi. Habis ya, saya rasa yang lagi ya Ibu Rista karena saya tidak ada jawaban lagi. Oke, kita bisa kita tutup acara kita, Miss Ya, Kiki. boleh kalau begitu. Tapi untuk penutup closing kita tadi hari, saya ingin membuat sesuatu yang berbeda. Karena tadi Ibu Rista membawa oleh pantun, bagaimana kalau kita menutup dengan pantun? Oh, jadi untuk hari ini spesial ya. Iya, Jadi menutup boleh. acara obsesi ini dengan pantun. Oke, sebentar. Sudah siap Bu? Siap. Oke, dan tadi sudah dikasih ini ya briefing oleh Bu. Iya. Miss Kiki ya. Oke. Boleh? 1, 2, 3. Pergi ke Bali membeli sayur katu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sapi jangkem jangan berhentikan pertanyaan yang perlahan menghampiri, merusak dan merusak sistem kerja otak kiri. Setiap detik merusak, nusuk di hati. Kembali teringat raut wajahmu di angan senyuman cinta, mengikuti sebuah senyuman. Namun dalam hati ini tak bisa ungkapkan, nyaliku menciut dan siap tak ku diucapkan. Sekali lagi ku ingin kau mengerti, semua cinta ini sungguh sangat menyakiti. Tapi ku hanya makhluk yang tidak bermateri, dipandang semata, tak punya reputasi. Seakan mataku tertutup, ingin cinta ini dapat kau sambut. Harapkan perasaan ini kau tahu, sungguh ku ingin kau jadi milikku. Sekali lagi ku katakan aku suka padamu, namun hati ini sesak jika ku gak ada kamu. Hanya
hanya berat ucapmu di sisi, tanpa berat tu diucap tapi cukup ku kagumi. ABCD, ku harap kau mengerti, semua cinta ini bukan narasi deskripsi, hanya perasaan suka namun sulit hati berkata. Mungkin fiktif sedikit naif, hanya sebaralita. Ku harap kau merasa apa yang ku rasakan, apa yang ku rasakan tanpa banyak tanda tanya. Rasa ini pantas, selektif bukan posesif. Ku tak ingin berdusta, ku cinta kau bunga. Seakan mataku tertutup, ingin cinta ini dapat kau sambut. Ragam perasaan ini kau tahu, sungguh ku ingin kau jadi milikku. Seakan mataku tertutup, ingin cinta ini dapat kau sambut.